Selamat sore, Bu Fania. Selamat sore Ibu Nita. Wah, terlihat sangat lelah. Bagaimana kabarmu hari ini, Bu? Luar biasa Ibu, tapi tetap semangat mengikuti kegiatan coaching pada sore Aduh, hari ini. mantap, luar biasa. Bu Fania, gimana nih? Cerita-cerita dong bagaimana sih keadaan di sekolah? Di sekolah saya sekarang sedang ini Bu, simulasi ANBK karena saya kebetulan diberikan amanah sebagai proktor, jadi menyiapkan siswa-siswanya mengajarin komputer, kemudian ada pelatihan komputer buat anak-anak, jadi cukup menambah jam kerja di sore hari sama di pagi hari seperti itu. Karena kan saya ngajarnya siang, paginya ngelatih komputer. Ntar kalau pas sore anak-anak pulang, beberapa anak yang belum sempat latihan dilatih karena kan komputernya cuma 15. Jadi perlu dibagi sesi gitu, Bu. Sama habis PTS mau koreksi remedi kayak gitu. Nilai anak-anak juga kebetulan masih ada yang perlu diremedi juga. Bagi tugas aja, Bu. Bagi waktu maksudnya. Luar biasa, Bu Fania. Banyak sekali nih aktivitasnya. Dari cerita Bu Fania, menurut Bu Fania, adakah yang membuat Bu Fania merasa bahwa Bu Fania lelah atau merasa dirinya Bu Fania butuh butuh Healing. asupan? Bagaimana Bu Fania? Kalau lelah pasti, Bu. Lelah itu pasti manusiawi capek, apalagi kerja dan pulang sekolah pun masih ada kegiatan. Contohnya seperti ini ya kan, sampai sore. Ntar malam lagi ada tugas, kebetulan diberikan tugas oleh kepala sekolah untuk menyelesaikan pelatihan di luar di luar sekolah, tapi materinya tentang kurikulum merdeka, materi baru kebetulan. Jadi emang ya namanya guru sebagai amanah, terus kemudian juga konsekuensi sih. Jadi emang harus dilakukan. Yang harus ya saya lakukan juga harus bagi waktu dan jaga kesehatan. Jangan sampai banyak kegiatan malah tumbang seperti itu. Oke, Ya dari Bu. berbagai kegiatan yang udah Bu Fania lakukan dengan berbagai uh, jobnya Bu Fania yang banyak, menurut Bu Fania, bagaimana sih interaksinya Bu Fania dengan murid, kemudian dengan sekolah, dengan teman-teman sejawat, sementara Bu Fania banyak banget gitu loh job street-nya nih. Ya Bu, kebetulan kalau di sekolah komunikasi terjalin baik dengan Bapak Ibu guru karena memang saya selalu menyapa rekan-rekan guru di sekolah walaupun kesibukan. Ngobrol bentar, walaupun habis itu saya pergi kemana, ke ruang komputer, pergi sebentar, kemana, seperti itu. Ada tugas, keluar, ikuti pelatihan, kemudian kemarin sempat latsar juga, penutupan latsar, jadi memang beberapa kali sempat izin. Cuman sejauh saya meninggalkan kelas, saya selalu memberikan tugas kepada siswa dan menitipkan kepada guru, menyampaikan kepada ibu kepala sekolah, sehingga apapun kegiatan saya, di luar maupun di dalam, selalu diketahui kepala sekolah, sehingga nggak ada istilah kayak curiga-curigaan, kabur dari tugas, apalagi ninggal kelas tanpa tanggung jawab, jadi jangan sampai ada hal itu, karena ya namanya juga sebagai guru harus punya tanggung jawab, istilahnya kalau kita punya tugas ngajar ya harus kita lakukan walaupun ada tugas tambahan lain setidaknya jangan sampai meninggalkan tugas yang utama sebagai guru mengajar di kelas seperti itu. Aman sih Bu interaksinya sejauh selama ini. Luar biasa, luar biasa. Bu Fania, upaya apa sih yang Bu Fania lakukan uh, untuk apa namanya menstabilkan semua semua kegiatan yang luar biasa padat ini? Saya kalau manajemen waktu biasanya saya bikin catatan sih Bu. Jadi ada timeline sehari saya harus ngapain hari ini. Kemudian menulis tugas secara deadline. Minggu ini apa sih yang paling urgent dan paling sulit dikerjakan. Biasanya saya pilih berdasarkan deadline-nya. Yang pertama, yang kedua berat tugasnya gitu. Jadi kalau saya tahu itu deadline-nya harus lebih cepat dan berat, biasanya saya lebih utamakan kerjakan duluan. Tapi kalau deadline-nya masih agak mundur dan dia cukup berat, berarti saya mulai nyicil dikit-dikit gitu. Walaupun eh,
deadline-nya masih lama, tapi kalau tugasnya banyak, saya harus nyicil. Nggak mungkin saya SKS kebut semalam gitu, nggak bisa. Karena ada kegiatan lain, jadi jangan sampai malah merugikan kesehatan diri sendiri. Bikin catatan aja sih Bu, jurnal gitu kan. Jadi bisa teratur, oh hari ini saya udah nyicil ini, udah nyicil ini. Jadi suka bikin checklist, yang udah saya checklist, yang udah saya checklist. Jadi bisa tahu apa yang sudah saya lakukan dan yang belum selesai. Seperti itu Ibu. Luar biasa. Jadi selain dari manajemen waktu, kemudian membuat skala prioritas ya Bu Fania ya. Iya Ibu. Terus menurut Bu Fania rencananya ke depannya seperti apa sih Bu Fania untuk bisa memaksimalkan manajemen waktunya Bu Fania ini? Sejauh ini sih menurut saya sudah cukup baik Ibu untuk manajemen waktu. Karena memang waktu saya masih longgar, saya masih single, belum berkeluarga. Jadi masih bisa istilahnya lembur dan kalau masalah makan kan nggak masak, jadi GoFood, ntar datang tinggal makan. Kalau cucian kotor tinggal taruh depan kosan, ntar ada yang bapaknya nganterin ke laundry. Jadi untuk hal-hal hal-hal pelayanan kepada diri sendiri itu udah istilahnya banyak yang bisa dialihkan. Jadi saya tuh nggak perlu nyuci, nggak perlu masak gitu, nggak perlu. Jadi itu kan cukup memakan waktu ya. Kalau kita nyuci kan makan waktu, apalagi masak makan waktu. Jadi bisa memanajemen waktu dengan kalau hal-hal yang bisa kita tidak usah lakukan ya nggak usah dilakukan gitu Bu. Karena kalau kita lakukan semuanya, pasti akan banyak waktu lagi. Mungkin 24 jam sehari nggak cukup kali ya. Luar biasa ya Bu Fania. Oke, dari cerita yang tadi Bu Fania sudah sampaikan, kemudian rencana-rencana yang sudah Bu Fania sampaikan kepada ini di dalam diskusi kita hari ini, menurut Bu Fania dengan jobnya yang banyak ini kira-kira siapa sih yang sebetulnya harus bertanggung jawab atau bisa nggak Bu Fani atau bagaimana sih caranya agar semua kegiatan ini bisa berjalan dengan baik sehingga side jobnya bisa lebih lebih terarah gitu ya? Baik, kalau masalah tanggung jawab, pasti kita memiliki tanggung jawab kepada diri kita sendiri, itu yang pertama. Dan kalau di sekolah, kita memiliki tanggung jawab kepada siswa, kepada guru rekan guru, kepada kepala sekolah. Apalagi ketika kita diberikan amanah, ya kita harus melakukannya gitu. Walaupun seringkali mungkin ada kegiatan yang bertabrakan, ada kegiatan yang bersamaan, kemudian banyak. Jadi kita tuh kayak pengen membelah diri gitu, Bu. Tapi di sisi lain, kita harus menjadi seseorang yang bisa memanajemen waktu dan jujur kepada pimpinan. Karena kalau kita banyak tugas, kemudian kita menyanggupi, tapi kita ternyata nggak bisa, nanti udah dipasrahin ke kita, tahu-tahu kita nggak bisa, ntar timbul kekecewaan, timbul kayak, loh kok nggak selesai misalnya, kenapa nggak bilang? Nah kayak gitu kan. Jadi saya juga selalu terbuka sih sama guru, sama kepala sekolah, kalau ada tugas yang memang saya nggak bisa lakukan, saya sampaikan. Tapi yang bisa saya lakukan langsung, seperti itu Bu. Jadi jangan sampai menimbulkan kekecewaan dari pimpinan atau rekan guru lah terkait tanggung jawab yang diberikan kepada kita, gitu. Luar biasa Bu Fani. Yang penting dari hal-hal yang sudah disampaikan, Bu Fania harus tetap jaga kesehatan, harus tetap bisa manage waktu, gitu ya Bu Fania ya. Iya, betul sekali Bu. Karena kalau kita nggak sehat tuh malah kita nggak bisa kerja. Saya kemarin sakit 4 hari, bahkan sampai kepala sekolah saya tuh kasihan sama saya kan, sampai bilang, ayo Bu Fania, saya antar berobat ke klinik atau ke puskesmas katanya. Kasihan lihat Bu Fania mukanya udah pucat kayak gitu, nggak bisa nafas lagi kan, emang kesumbet banget kan, hidung saya kan kesumbet banget kan, bener-bener nggak bisa nafas Bu. Jadi nafasnya tuh dari mulut gitu. Terus akhirnya ya udah saya dianterin, ditungguin sampai selesai sama kepala sekolah saya, sampai beliau ajak saya untuk ke tukang pijit masas supaya badannya enak kan dipijit gitu kan. Dianterin Bu.
pulangnya juga dijemput. Jadi kayak emang bener-bener Waduh, saking ini aset nih, jangan sakit nih. aset berharga, jadi Iya jangan beneran, sampai sampai kepala sakit ya. sekolah saya bilang, "Bu Fania, Mhm. saya ada obat manjur banget, Bu Fania ini pasti cocok," katanya gitu. Jadi emang kepala sekolah saya emang berharap jangan sampai saya sakit, karena memang ketika saya sakit dan saya nggak bisa masuk sekolah, pasti ada aja kerjaan yang harusnya mungkin saya lakukan, tapi karena saya nggak bisa, jadi tertunda seperti Iya. itu. Baik Bu Fania, sehat selalu, tetap semangat dan jaga kesehatan. Amin, Ibu Nita juga. Mungkin, dari ceritanya Bu Fania tadi, kemudian kita sudah refleksi tadi terkait dengan kegiatan Bu Fania, saran saya cukup, 1 Bu Fania, tetap fokus Hmm. tetap fokus dengan skala prioritas yang sudah Bu Fania buat, kemudian tetap jaga kesehatan kita, karena ketika kita sakit, eee, itu yang paling sulit untuk menyelesaikan segalanya. Kemudian tetap semangat untuk melanjutkan semuanya. Siap Ibu, selalu semangat. Mantap. Maklum ya Bu, CPNS muda, jadi banyak sekali job yang diberikan. Iya Bu, saya baru CPNS Bu, tapi kemarin saya sempat jadi pemateri kurikulum Merdeka bagian P5, proyek profil pelajar Pancasila buat guru-guru sekecamatan Bu. Itu sekolah negeri dan swasta. Saya masih Wih, keren CPNS, banget loh. depan saya tuh malah bapak ibu guru yang udah senior, yang udah lama gitu kan. Terus sekitar mau 40-50 guru gitu Bu. Jadi saya tuh kayak jadi pemateri gitu kan. Ya emang sih, memang saya udah biasa jadi pemateri. Cuman kan di Malaysia kan posisi saya memang sebagai tim kurikulum ya, sebagai koordinator kurikulum di SD kan. Jadi memang ada wewenang lah gitu kan. Lah kalau di sini saya kan masih CPNS gitu loh. Masih CPNS, barulah belum setahun saya mengajar di Jakarta gitu kan. Nggak apa-apa Bu Fania, ini jadikan sebuah peluang untuk masa depannya. Iya, terus habis itu udah disuruh tugas gini kan, bebannya disiapkan. Oh baik Bu, karena memang saya kan tipikalnya nggak bisa nolak pekerjaan ya Bu, apalagi bidang yang saya sukai sekali gitu loh, menjadi seorang pemateri. Saya siapkan materi, saya searching, saya googling, saya cari informasi sebanyak mungkin, referensi, saya olah menjadi PowerPoint, saya sampaikan di kegiatan pelatihan seperti itu. Nah, yang paling bikin seneng tuh pas udah selesai pelatihan tuh beberapa guru tuh ngajak foto bareng saya. Eh Iya, ayo Bu Fania foto bareng luar sama biasa saya. ya. Kayak udah jadi pemateri nasional bener-bener gitu. Bu foto bareng, foto Mumpung bareng. mumpung belum jadi terkenal Bu, jadi harus dimanfaatkan oleh mereka ini. Iya, terus pada ngajakin foto bareng kan Bu, udah foto bareng gitu. Abis itu pas saya di sekolah belajar ngajar seperti biasa, ada guru tuh datang ke sekolah gitu kan, bertamu gitu kan. Terus langsung tiba-tiba tuh nyeletuk kayak gini, Ibu Fania yang kemarin jadi pemateri ya gitu. Terus saya, oh halo Ibu, salam kenal, saya bilang gitu. Iya Bu Fania, oh Bu Fania ngajar di sini ya? Iya Bu, saya ngajar di sini gitu. Jadi kayak, wow, dikenal positif tuh merupakan Luar biasa sebuah ya. hal yang menyenangkan ya, daripada Yes, dikenal betul betul kayak betul ini betul. guru nggak aktif misalnya kan jadi nggak enak. Jadi Oke, kalau wah benar-benar. dikenal jadi positif gitu kan kayak jadi wah motivasi nih gitu. Bisa jadi peluang masa depan Bu Fania. Iya betul Ibu. Baik Bu Semangat Fania, semangat. sepertinya sudah sampai Iya, timernya ya. iya 26 detik lagi. Baik Ibu atau cukup Mudah-mudahan, saya. semuanya bisa menjadi yang terbaik Bu Fania. Bisa membuat, apa yang dilakukan hari ini bisa kita ambil buahnya di masa yang akan datang. Amin, amin. Terima kasih banyak Ibu Nita untuk kegiatan coaching pada sore hari ini. Terima kasih untuk penguatannya juga, umpan baliknya untuk saya. Semoga saya nanti ke depannya bisa menjadi sosok pribadi yang lebih baik lagi dan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Amin. Tentunya Bu Fania tentunya, dengan semua sepak terjangnya Bu Fania, insya Allah. Amin. Selamat sore Bu Fania. Ya, selamat sore Ibu.